Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, bertemu lagi untuk mata kuliah Statistika Sosial lanjutan dari minggu lalu tentang SPSS ya, tentang statistik yang diolah datanya dalam SPSS. Untuk minggu lalu video yang saya jelaskan itu adalah terkait dengan pengenalan SPSS, kemudian juga analisis untuk statistika deskriptif. Nah, untuk pertemuan ini itu adalah terkait dengan kenormalan data, di mana ini adalah lanjutan dari materi minggu lalu, yang mana untuk materi kenormalan data ini digunakan sebagai penentu nanti akan menggunakan apa uji statistik yang akan digunakan dalam analisisnya itu. Nah, apa itu kenormalan data akan kita bahas pada materi saat ini. Baiklah, uh, ini sedikit mengulang saja untuk mendefinisikan variabel. Sebenarnya ini sudah dilakukan minggu lalu. Dan saya yakin teman-teman sudah bisa semua. Saya harap ini benar-benar dipraktikkan ya ketika mendefinisikan variabel atau menuliskan variabel. Saya lihat juga di minggu lalu hasilnya sudah banyak yang maksimal untuk penyelesaian di SPSS-nya. Hanya mungkin masalahnya di instalasi ya. Nah, instalasi itu baiknya melihat tutorial di YouTube saja, atau kalau ada temannya yang bisa membantu silakan dibantu. Karena kalau instalasinya belum sukses, biasanya tombol-tombol di SPSS-nya atau menu bar di SPSS-nya itu tidak akan muncul begitu. Oke, ini untuk mendefinisikan variabel yang minggu lalu sudah. Jadi untuk ini misalnya dari data ini berarti variabelnya nanti ada berapa? Ada nomor, nama, jenis kelamin, pendidikan terakhir, masa kerja, dan gaji. Banyak datanya ada berapa? 1 sampai dengan 8 itu. Kemudian yang perlu ditekankan dalam menuliskan variabel itu tidak boleh ada spasi kalau yang di NIM ini. Jadi harus berupa kalau misalnya dia ada spasi seperti jenis kelamin, ini berarti jenis underscore kelamin begitu ya dan seterusnya. Kemudian tidak boleh diawali dengan angka. Itu juga jangan lupa dipahami. Type ini adalah tipenya apa. Kalau dia nanti berupa nomor-nomor berarti numerik. Kalau ada teksnya berarti dia berupa string. Kemudian width itu adalah jumlah karakternya. Desimal adalah jumlah desimalnya. Kemudian label ini tidak akan muncul di data. Hanya ini pengingat kita. Maksudnya nanti nomor itu adalah nomor apa? Nomor urut, nama lengkap atau enggak? Kalau nama lengkap tulis nama lengkap. Kemudian jenis kelamin pakai apa ini? Laki-laki, perempuan, atau apa gitu. Nah, ini hanya keterangan saja. Kemudian di value. Nah, value ini yang hampir semua data di SPSS wajib menggunakan yang namanya value ini. Di sini yang bisa menggunakan value adalah jenis kelamin. Kemarin kita mendefinisikan 1 itu adalah perempuan, 2 itu adalah laki-laki. Kemudian pendidikan. Pendidikan kemarin ada 1 sampai 5. 1 SMP, 2 SMA, 3 D3, 4 S1, 5 S2. Masa kerja enggak usah karena nanti berupa teks biasa atau angka biasa. Nah, ini di pendefinisian variabel perlu diperhatikan oleh teman-teman. Silakan dicoba sekali lagi ya. Oke, ini untuk membuat value kemarin sudah, coba nanti juga diulang lagi. Ini sudah ada keterangan value-nya 1 perempuan, 2 laki-laki, untuk 1 sampai 5 itu SMP sampai dengan S2. Ini hanya mengulang saja kalau ini ya. Oke, datanya seperti ini. Nah, sekarang kenormalan data. Apa kenormalan data itu? Nah, ini penjelasannya. Suatu data jika akan dianalisis menggunakan SPSS, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah menguji kenormalan datanya. Hal ini dikarenakan untuk menganalisis uji apa yang akan digunakan. Artinya apa? Data tersebut normal, maka nanti pengujiannya harus menggunakan data yang berdistribusi normal. Dan sebaliknya juga, jika hasil analisis data nanti itu tidak normal, maka akan ada analisis data tersendiri untuk yang data tidak normal. Kalau misalnya ternyata dia hasilnya tidak normal, data tersebut tidak normal. Kemudian dianalisis menggunakan data normal, bagaimana? Ya hasilnya tidak akan sesuai dengan
yang kita inginkan atau tidak bisa. Begitu. Langkahnya gimana? Ketika data tersebut waktu dianalisis sudah tidak normal, ya sudah, berarti kita harus mencari analisis uji untuk data tidak normal atau stop dulu. Begitu. Baliknya juga gitu, kalau data tersebut normal berarti harus dianalisis berdasarkan analisis data untuk yang berdistribusi normal. Ini penting sekali. Jadi, yang perlu teman-teman perhatikan di sini, ketika nanti terdapat suatu data, teman-teman diminta menganalisis menggunakan uji apa yang ditentukan. Langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah menguji kenormalan datanya terlebih dahulu. Itu wajib. Ya. Oke. Nah, pengujian kenormalan data dengan memperhatikan nilai squeamish dan kurtosis. Jadi, untuk melihat data tersebut normal atau tidak, itu menggunakan nilai squeamish serta nilai kurtosis. Apa nilai squeamish? Nah, kita lihat di sini. Ada bagan seperti ini. Squeamish merupakan kecondongan suatu kurva. Kecondongan tersebut dapat dilihat dari perbedaan letak min, median, dan modusnya. Kita lihat di grafiknya, ada 3. Kalau ternyata di sini minnya tidak berada di antara median dan modus, maka kurvanya akan condong ke sebelah kanan saya kalau ini. Atau di sini adalah min lebih besar dari median, lebih besar dari modus. Bentuknya seperti ini. Yang tengah itu berarti min dan median dan modus sama. Maka dia kurvanya berbentuk simetris. Kalau min kurang dari median, kurang dari modus, berarti dia condong ke kiri yang seperti ini. Kalau di saya ini kanan saya ya. Nah, ini adalah contoh yang dinamakan squeamish itu apa? Squeamish itu adalah kecondongan suatu kurva. Sekarang yang kedua tadi ada squeamish, ada kurtosis. Nah, kurtosis atau di sini dinamakan dengan keruncingan. Nah, runcing dari mananya? Dari puncaknya, puncak suatu kurva. Kita lihat di sini, ini. Nah, semakin tinggi itu semakin runcing kan ya? Apakah yang tidak runcing itu juga termasuk tidak termasuk data berdistribusi normal? Belum tentu. Karena kita melihatnya nanti dari acuannya. Yang jelas yang harus teman-teman pahami, squeamish itu adalah kecondongan, kurtosis itu adalah keruncingan suatu kurva. Begitu. Nah, selanjutnya ini adalah untuk melihat data tersebut normal atau tidak, atau melihat nilai squeamish dan kurtosisnya, yaitu analyze, descriptive statistik, kemudian frequencies. Datanya misalnya ini, setelah ini kita praktikkan. Nah, kemudian nanti ada langkah-langkahnya, diikuti aja di modulnya ya. Kalau sudah, nanti ada pilihan. Nah, kalau di frequencies itu dipilih aja yang min, median, modus. Kemudian di sini ada distribusinya. Ini ada squeamish, ada kurtosis. Ini jangan lupa karena kita mencari kenormalan datanya. Jadi harus dicentang untuk yang squeamish dan kurtosis. Dia atau suatu data dikatakan normal ketika nih nilai squeamish dan nilai kurtosisnya berada di antara plus minus 2. Di antara. Jadi di antara negatif 2 dan positif 2. Kalau di antara berarti di tengah-tengahnya. Teman-teman paham istilah di antara. Misalnya di antara angka 1 dan 2 itu ada apa? Berarti ada 1, 2 berarti 1,5, 1,6, 1,4. Itu kalau di antara plus minus 2 atau di antara negatif 2 dan plus 2 berarti kan 1 termasuk, negatif 1 termasuk, 0 termasuk gitu ya. Nanti saya ajari untuk yang di antara ini. Jadi ciri data tersebut normal yaitu ketika nilai squeamish dan nilai kurtosisnya berada di antara negatif 2 dan 2. Di mana kita dapat nilai squeamish dan kurtosis? Ketika data tersebut sudah diinputkan, kemudian
dengan langkah-langkah yang ada di modul ini, dicentang squeeness dan kurtosisnya, nanti akan muncul nilai squeeness dan standard error of squeeness-nya. Begitu juga dengan kurtosisnya, tergantung dari data yang kita centang yang mana gitu ya. Kita langsung praktek saja, kemudian saya akan menjelaskan di alurnya ya. Sebentar, saya buka SPSS-nya. Baiklah, selanjutnya kita inputkan datanya, data yang minggu lalu. Itu ada nama, nomor dulu, nomor. Selanjutnya ada nama, ada jenis, underscore, kelamin. Oh sebentar, ini data view, mohon maaf. Saya belum mengganti. Harus diganti di variabel view dulu ya. Ini berarti tadi adalah nomor, kemudian ada nama, kemudian ada jenis, underscore, kelamin. Selanjutnya ada pendidikan terakhir, kemudian masa kerja, masa underscore kerja, kemudian ada gaji. Nah, kita settingkan nomor itu pakai numerik. Jangan lupa nomor numerik. Oke, nama pakai string. Karena dia berupa apa itu teks ya. Selanjutnya bisa pakai numerik. Oke, untuk width-nya atau untuk jumlah karakternya nama aja yang saya panjangkan, yang lainnya saya anggap tetap ya. Nama saya pakai 20. Desimalnya bisa diisi, bisa terserah nanti. Labelnya ini hanya pengingat kita, berarti ini nomor urut, nama saja, kemudian jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Misalnya, terserah nanti untuk labelnya, kan ini hanya pengingat kita ya. Kemudian pendidikan terakhir. Masa kerja berarti masa kerja dalam apa tadi? Dalam bulan. Gaji dalam rupiah tadi ya di tabelnya. Nah, kemudian value-nya yang nomor 0, nama juga 0, jenis kelamin. Nah, di sini 1 itu adalah perempuan, 2 itu adalah laki-laki, sudah oke. Ini desimalnya dibuat 0 aja enggak apa-apa biar enggak 1,0 gitu ya. Pendidikan terakhirnya tadi 1 itu adalah SMP, 2 itu adalah SMA, 3 itu adalah D3, 4 adalah S1, 5 itu adalah S2. Sudah di oke. Nah, ini sudah variabel view-nya sudah kita inputkan, tinggal ke data view kita edit atau kita inputkan datanya. Ini saya anggap cepat aja karena teman-teman saya yakin sudah bisa mensubstitusikan atau memasukkan data-datanya. Itu ada nomornya 1, kemudian Ani, jenis kelaminnya tadi perempuan itu pakai 1. Pendidikan terakhirnya Ani S1 itu adalah 4. Masa kerjanya 12, gajinya 1 juta. Selanjutnya nomor 2 itu adalah Putri. Jenis kelaminnya 1, perempuan. Pendidikan terakhirnya Putri S2 tadi 5. Masa kerjanya 16, gajinya 1.500.000.
Yang ketiga itu adalah Dwi. Itu perempuan, kemudian pendidikan terakhirnya S2, masa kerjanya 19 bulan, gajinya 1.900.000. Nomor 4 itu adalah Slamet. Jenis kelaminnya laki-laki tadi 2, pendidikan terakhirnya S1 itu adalah 4, masa kerjanya adalah 16 bulan, gajinya 1.200.000. Nomor 5 itu adalah Atma. Jenis kelaminnya laki-laki, lulusan SMA atau pendidikan terakhirnya SMA. SMA tadi adalah 2, masa kerjanya 20 bulan, gajinya 1.500.000. Sekarang nomor 6 itu adalah Siti. Jenis kelaminnya perempuan, lulusannya SMP 1, masa kerjanya 18 bulan, gajinya 1 juta. Yang ketujuh itu adalah Rini, perempuan, itu 1, I3 tadi I3, kemudian masa kerjanya 17, gajinya 1.300.000. Oke, yang terakhir nomor 8 itu adalah Dian. Jenis kelaminnya laki-laki, pendidikan terakhirnya S2 itu tadi 5, value-nya ya yang kita tuliskan. Kemudian masa kerja 10 bulan, gajinya 900.000. Oke, silakan di cross check datanya dengan yang ada di modul. Kalau sudah, ini semua data sudah terinput. Kalau kita kembali ke modul, langkahnya untuk analisis itu adalah analyze, kemudian deskriptif statistik, dan pilih frequencies. Analyze, deskriptif statistik, pilih frequencies. Nah, kalau sudah, apa yang akan kita uji kenormalannya? Tadi adalah masa kerja dalam bulan serta gaji dalam rupiah. Ingat, yang akan diuji apa kenormalannya, data yang mana? Nah, itu baru yang diblok, kemudian dipindahkan. Cara ngebloknya boleh semua dulu, boleh satu-satu, misalnya masa kerja, pindah. Gaji, klik pindah dengan panah ini. Ya, kalau sudah ada 2 di sini variabel yang akan kita uji, pilih di sini ada toolbar statistik. Nah, di modul jangan lupa dipilih min, median, modus, kemudian di distribution pilih squamous dan kurtosis. Saya ulangi. Analyze, deskriptif statistik, frequencies. Pilih data yang akan dianalisis. Di sini adalah masa kerja, pindahkan. Gaji, pindahkan. Kalau sudah, di jendela ini ada menu statistik. Klik statistik. Nah, centang yang min, median, modus. Kemudian di distribusi, itu ada squamous, ada kurtosis. Untuk menguji kenormalan data, pilih saja itu. Min, median, modus di central tendency, kemudian distribusinya pilih squamous dan kurtosis. Itu saja kalau untuk kenormalan data. Kalau sudah di continue, nah sudah langsung di oke. Kalau sudah oke, nanti akan muncul hasil dari analisisnya. Hasil dari analisis di outputnya. Ya, hasil analisis di outputnya seperti yang ada pada LKM. Kita lihat. Sebentar. Kita buka di outputnya. Ini outputnya. Kita lihat statistik, ada frekuensi setiap tabel yaitu di masa kerja dan
gaji dalam rupiah. Yang kita fokuskan di mana sekarang? Yaitu di statistiknya. Tadi untuk mencari nilai dari atau untuk mencari kenormalan datanya, fokus kita adalah di squeamish ini dan standard error of squeamish, kurtosis dan standard error of kurtosis. Silahkan bisa di save dulu untuk outputnya. Kemudian kita akan menghitung nilai-nilai tersebut. Oke, selanjutnya ini sudah ya, saya anggap sudah, saya akan ke pen. Saya bukakan pen dulu untuk perhitungannya. Ini kita sudah punya dua nilai. Saya buka pennya dulu. Baiklah, tadi kita sudah punya untuk yang data pertama itu adalah masa kerja dalam bulan. Atau sebelum itu, syarat suatu data tersebut normal. Tulis dulu syarat data normal itu adalah satu, squeamish berada di antara plus minus 2. Yang kedua, kurtosis di antara plus minus 2. Oke, jadi itu yang kita jadikan pegangan. Kita sudah punya data. Yang pertama, tadi saya anggap ini A ya. A itu adalah masa kerja. Masa kerja dalam bulan. Nah, yang pertama, squeamish-nya atau nilai squeamish-nya itu adalah, tadi rumusnya, squeamish per standard error of squeamish. Ini kita lihatnya di mana? Di tabel. Kita lihat sekarang nilai squeamish-nya berapa? Negatif 8, 5, negatif 0, saya hapus dulu biar jelas. Kita lihat di tabel yang di output tadi. Oke. Berapa tadi squeamish-nya itu adalah, squeamish-nya tadi negatif 0, sebentar kok kurang gede. Negatif 0,855. Ini ada di mana? Ada di tabel. Dibagi standard error of squeamish-nya tadi berapa? Yaitu 0,752. 0,752. Nah, ini hasilnya berapa? Kalau kita bagi, itu silakan dihitung menggunakan kalkulator, itu adalah negatif 1,137. Nah, sekarang nomor 2 itu adalah nilai kurtosis. Dilihat di tabel juga, rumusnya adalah kurtosis dibagi dengan standard error of kurtosis. Berapa ini kurtosisnya tadi? Adalah negatif 0,138 dibagi dengan 1,481. 1,481 sama dengan, kalau dibagi dengan kalkulator silakan, negatif 0,0931. Nah, kita lihat nilai squeamish, nilai kurtosisnya sudah dapat, yaitu negatif 1,137 dan negatif 0,391. Sekarang kita buat interval. Intervalnya berapa? Kita punya interval untuk yang nilai
syarat data normal yaitu negatif 2, ini kan min 2. Di sini misalnya di sini ada 1, di sini adalah 0, di sini 1. Ini negatif 1 ya, negatif 2. Ini pakai garis bilangan kalau teman-teman bingung. Kalau di sini ada 0 berarti kan ke kanan dia positif 1, ke kanan lagi positif 2. Kalau ke kiri dari 0 berarti negatif 1, ke kiri lagi itu berarti negatif 2. Sekarang kita lihat, dia akan berdistribusi normal kalau berada di antara 2 ini kan. Nah, kita lihat sekarang posisinya. Negatif 1,137. Negatif 1 kan tadi di sini. Negatif 1,137 kurang lebih di sini. Nih, ini adalah untuk yang nilai squeeness. Selanjutnya, negatif 0,0931. Negatif 0. Nah, kalau negatif tadi ke kanan atau ke kiri? Yaitu ke kiri. Berarti di antara sini kan. Di antara sini 0,0 berarti kan kecil sekali. Anggap aja di sini. Nah, ini adalah nilai kurtosisnya. Apakah nilai squeeness, nilai kurtosis berada di antara negatif 2 dan 2? Jawabannya kan apa? Di antara enggak ini? Iya kan ya? Oke, dia berada di antara ini karena di tengahnya negatif 2 dan 2. Sehingga masa kerja ini dia berdistribusi normal. Begitu. Berarti masa kerja berdistribusi normal. Oke, selanjutnya teman-teman, yaitu untuk yang gaji. Untuk yang gaji gimana? Sama aja caranya. Saya new ya. Oke, saya new tadi untuk yang gaji sama juga. Kita harus mencari 2 normal atau kenormalan. Sebentar. Normal tadi ada 2, yaitu 1 squeeness plus minus berada di antara plus minus 2. Dan yang kedua kurtosis itu juga di plus minus 2. Nah, sekarang kita lihat nilai squeeness. Nilai squeeness-nya berapa? Tadi adalah squeeness dibagi dengan standard error of squeeness di rumus yang ada di LK. Squeeness sama dengan squeeness dibagi dengan standard error of squeeness. Nah, ini berapa? Squeeness-nya untuk yang gaji ya, itu adalah 0,718 dibagi dengan berapa? 0, ini standard error of squeeness-nya dilihat di tabel 0,752. Silakan dibagi, hasilnya adalah 0,955. Nah, sekarang yang kurtosis. Nilai kurtosis. Yaitu kurtosis dibagi dengan standard error of kurtosis. Nah, kurtosisnya berapa? Negatif 0,010 dibagi dengan 1,481, hasilnya adalah negatif 0,0067. Nah, sudah, silakan dilakukan dengan cara yang sama dengan membuat garis bilangan. Dengan cara garis bilangan, kita buat intervalnya terlebih dahulu, yaitu interval dari, kita buat 0 dulu, ke kanan positif berarti 1, ini 2, selanjutnya ke kiri negatif 1, negatif 2. Sekarang 0,955, berarti 0, di sini kan, 955 sampai 1 enggak sampai, berarti di sini. Ini adalah nilai squeeness.
Sekarang kurtosisnya negatif 0,0067. 0,0067 kan juga belum sampai 1 ya. Karena dia negatif berarti dia ke arah kiri. Di sini, anggap saja di sini misalnya. Ini adalah kurtosis. Pertanyaannya, apakah nilai squinus dan kurtosisnya berada di antara 2? Di antara negatif 2 dan 2? Kita lihat. Ternyata iya. Ya di tengah-tengahnya kan ya. Berarti gaji tersebut atau data untuk gaji juga berdistribusi normal. Oke, sudah. Itu untuk melihat kenormalan data. Kita kembali ke output dulu untuk memahamkan teman-teman terkait dengan output di SPSS. Kita lihat di sini, di output itu ada 16.0000, kemudian ini juga 16,5. Nah, titik ini adalah koma. Modenya atau modusnya di sini adalah 16,00. 16.00 itu adalah 16, koma ini adalah desimalnya ya. Squinusnya, kita lihat squinusnya negatif titik 855 berarti negatif, koma, negatif. Sebelumnya titik berarti ada nolnya kan ya. Kalau tidak dijelaskan berarti kan nol di sini. Negatif 0,855. Di sini titik 718 berarti di sini adalah 0,718. Ini cara membacanya yang harus teman-teman pahami. Di sini ada standard error of squinusnya titik 752 berarti 0,752. Di sini ada 752 berarti titik 752 berarti 7,52 gitu. Kurtosisnya itu untuk masa kerja itu adalah negatif titik berarti negatif 0,138. Selanjutnya negatif titik 0,10 negatif 0,10. Oke, kalau 1,481 berarti 1,481. Ini juga sama 1,481. Jangan lupa membacanya dilihat dari kolomnya. Di sini adalah kolom masa kerja, di sini adalah kolom gaji. Berarti squinus dibagi standard error of squinus berarti apa? Negatif 0,855 dibagi negatif 0,752. Yang di sini negatif 0,718 dibagi dengan negatif 0,752 dan seterusnya. Itu cara membaca di outputnya. Itu ya teman-teman ya. Kita kembali ke LK dulu. Oke, sudah. Data tadi sudah. Ini cara-caranya. Bisa diikuti di LK ini. Insya Allah sangat jelas sekali. Nah, ini hasilnya. Ini adalah tabelnya saja untuk yang 2 tabel ini. Untuk melihat kenormalannya tadi adalah itu. Ini rumusnya nilai squinus. Squinus dibagi dengan standar error of squinus. Nilai kurtosis, standar error of kurtosis berada di antara 2 enggak? Ini hasilnya. Ternyata dari analisis tadi itu 2 data untuk lama masa kerja dan gaji itu semua berada di antara negatif 2 dan 2. Artinya data untuk lama masa kerja dan data untuk gaji adalah berdistribusi normal. Begitu. Nah, untuk melihat pemahaman teman-teman, silahkan di sini ada soal. Ini yang pakai value berarti bentuk produksinya. 1 untuk makanan, 2 untuk minuman. Silahkan dicari kenormalan datanya dan deskripsikan hasilnya. Deskripsikan hasilnya kan sama dengan minggu lalu ya. Jadi ada 2 tabel di bawahnya tadi, silakan dideskripsikan apa maksudnya. Kenormalan data untuk apa ini? Kenormalan data untuk lama beroperasi dan juga keuntungan per bulan. Apakah lama beroperasi dan keuntungan per bulan tersebut adalah normal? Silakan diuji menggunakan cara di atas, yaitu data disubstitusikan lalu dimasukkan dulu ke SPSS-nya dengan 6 variabel berarti di sini ya. Ada nomor, perusahaan, bentuk, banyak jenis, kemudian lama operasi dalam tahun, dan keuntungan per bulan. Kemudian analyze. Selanjutnya adalah
Setelah analyze deskriptif statistik, pilih yang frekuensis. Jangan lupa dipilih statistiknya min, median, modus, kemudian squamous, dan kurtosis. Kalau di output kan hanya tampilan seperti itu, artinya teman-teman harus mengerjakan di Microsoft Word untuk analisisnya. Apakah harus di Microsoft Word? Kalau mau dicoret-coret di kertas silahkan. Jadi untuk melihat apakah positif 2 atau apakah lama beroperasi dan keuntungan per bulan untuk nilai squamous dan kurtosisnya berada di antara negatif 2 dan positif 2 menggunakan kertas dicoret-coret silahkan. Boleh menggunakan Word, boleh menggunakan lembar biasa yang tulis tangan, itu silahkan. Yang jelas nanti yang dikumpulkan adalah data input di SPSS, data output di SPSS, dan analisis untuk kenormalan data serta deskriptif statistiknya. Nah, kenormalan data untuk deskriptif dan deskriptif statistiknya boleh tulis tangan, boleh di Microsoft Word, silahkan. Oke. Sekian untuk materi hari ini. Terima kasih. Selamat belajar dan bisa diulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.